Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqan nasa bisuratin mukhtalifah wa qabilatin mutanawwi'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatahul azizah. Amma ba'd. Dewan Hakim, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami muliakan. Tercatat pada tanggal 2 Oktober 2021, Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo membuka secara resmi Pekan Olahraga Nasional yang ke-20 di Stadion Lukas NMB Kabupaten Jayapura dengan slogan Torang Bisa. Kita patut berbangga, 6.442 atlet hadir dari daerah yang berbeda, suku yang tak sama. Di tangan kiri mereka usung bendera daerahnya, di tangan kanan mereka peluk bendera merah putih. Sebagai wujud keberagaman, tetap satu tujuan. Namun hadirin, kenyataan kadang berbanding terbalik dengan potret kehidupan bangsa ini. Nasionalisme yang didengungkan oleh para pahlawan terdahulu sudah mulai tercabik-cabik dikarenakan beda suku. Keberagaman yang disuarakan oleh para ulama hampir punah di hati anak bangsa. Fanatisme buta, sikap primordial, merasa daerahnya paling mulia muncul ke permukaan. Isu SARA kembali muncul di media sosial, masih terekam di memori kita hadirin. Pada awal Februari 2021, kenangan duka kekerasan antar etnis Dayak dan Madura kembali terjadi di Kalimantan Selatan. Ratusan anak negeri menghembuskan nafas terakhir di tangan saudaranya sendiri. Dilatar belakangi dengan hal tersebut, izinkan kami 3 serangkai untuk mengangkat sebuah topik syarahan dengan judul Membangun Persatuan dalam Keberagaman, Upaya Menuju Indonesia Bermartabat. Dengan landasan normatif Kitab Suci Al-Quranul Karim, Surah Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya
Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Majelis Hakim, hadirin para pecinta syarhil Quran yang kami muliakan. Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah volume keempat halaman 617 beliau menjelaskan kalimat ta'arafu merupakan kata kerja yang diambil dari Arafah. Masdarnya adalah ta'arufan yang berarti saling mengenal. Dalam pandangan ilmu saraf, ta'arafu berfungsi sebagai musyarakah, adanya hubungan timbal balik. Adapun dalam Hasyiah Sawi ala Tafsir Jalalain jilid keempat halaman 140, Imam Jalaluddin As-Suyuti menyebutkan asbabun nuzul ayat tadi dengan kalimat fa'anzalallahu ta'ala hadhil ayah zajran lahum anit tafakhuri bil ansab wa takathuri bil amwal wal izdira'i bil fuqara wa annal madar ala taqwa. Allah turunkan ayat ini sebagai larangan terhadap mereka agar tidak membanggakan diri karena keturunan, bermegah-megahan dengan sebab harta yang dimiliki, serta merendahkan orang-orang fakir karena sungguh porosnya adalah ketakwaan. Hadirin, dari penjelasan di atas memberi pesan kepada kita bahawa manusia berposisi sama di hadapan Allah tanpa membedakan tahta, kasta dan suku bangsa. Biarkan kita berbeda, adat yang tak sama, ragam bahasa yang kita miliki. Yang sama jangan dibedakan, yang beda jangan disamakan. Wahai generasi muda harapan bangsa, mari kita hidup positif, penuh toleran, tumbuhkan semangat mengajar, bukan menghajar, menasihati, bukan saling mencaci maki, merangkul, hindari semangat memukul, bersatu dalam merawat harmoni kehidupan multikultural Indonesia dengan menghadirkan nilai-nilai Qur'ani. Sebagai jawabannya, kita dengarkan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 103. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Dan berpegang teguhlah kamu semua pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkanmu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-Nya. Majelis hakim, hadirin para pecinta agama Allah yang kami muliakan. Asbabun nuzul ayat tadi sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Baydawi dalam tafsirnya jilid kedua halaman 31, bahwa suku Aus dan Khazraj adalah dua saudara, namun anak keturunannya mengalami permusuhan selama 120 tahun sampai Allah memadamkan api perperangan dan kebencian di antara mereka dengan perantara agama Islam. Hal tersebut sangat relevan dengan penafsiran Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsirnya Jalalain halaman 81. Wala tafarraqu, ay
ba'dal Islam. Maksudnya Allah hadirkan Islam sebagai solusi untuk menghindari perpecahan. Hadirin, uraian di atas memberi pesan kepada kita bahawa hidup indah karena persaudaraan, negeri berkah karena keberagaman. Tidak mungkin kita sama satu penampilan, satu selera dan satu budaya. Singgah kita ke Aceh, bungong jempa megah di Aceh. singgah ke Sumatera Utara, Biring-biring tambah jilenang, biring manggodang, cirim tambah ngenana, oh miring mangisku. bahkan di ujung timur Indonesia. Abu seko kondao, ya rabe sorendorering, uflen sobanine ma baki pase. Indahnya multikultural Indonesia. Demikianlah syarahan kami. Kesimpulannya ialah, pertama, keberagaman adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan manusia. Perbedaan harus memicu lahirnya rasa ingin bersaudara. Kedua, Islam telah mengajarkan kita untuk bersatu padu, hidup bersama, seirama, satu asa dan rasa, serta tinggalkan perbedaan yang ada, terus merajut persatuan walau di tengah keberagaman Indonesia. Akhirnya Indonesia berbudaya, Indonesia satu jua, Indonesia jaya. Hasbunallah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru saja tampil atas nama Neza Azkia sebagai pensyarah, At-Tariq Maghfirah sebagai sari tilawah, dan Zahra Mahfuzah sebagai tilawah.